Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2303 11 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Gen Z yang mengutamakan work-life balance pada dunia kerja, yaitu bagaimana saat ini banyak Gen Z yang tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang atau memenuhi pangan mereka saja, tetapi juga sangat memperhatikan kehidupan sosial, kesehatan mental, serta pengembangan diri. Topik ini menarik untuk dibahas karena menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pekerjaan dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, saya juga akan mengaitkan topik ini dengan teori Maslow dan konsep psikologi industri juga organisasi. Jadi, sehingga kita dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja generasi Z di era modern saat ini. Berikut adalah latar belakang. Slide pertama itu saat generasi Gen Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012. Saat ini, banyak anggota Gen Z mulai memasuki dunia kerja dan membawa cara pandang yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Jika generasi terdahulu sering menganggap pekerjaan sebagai cara utama untuk memperoleh penghasilan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, sedangkan Gen Z cenderung melihat pekerjaan sebagai bagian dari kehidupan yang harus seimbang dengan kesehatan mental, hubungan sosial, hobi, dan pengembangan diri. Bagi Gen Z, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, dan makna hidup. Berikutnya, ada fenomena yang terjadi. Fenomena Gen Z di dunia kerja. Beberapa karakteristik Gen Z dalam bekerja yaitu pertama, mengutamakan work-life balance. Apa sih mengutamakan work-life balance itu? Work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kedua, lebih memperhatikan kesehatan mental. Jadi mereka lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental. Kalau merasa lingkungan kerjanya terlalu menekan atau membuat stres berkepanjangan, mereka cenderung memilih untuk mencari tempat kerja yang lebih nyaman. Yang ketiga, tidak ingin bekerja berlebihan atau overwork. Jadi mereka tidak terlalu suka budaya bekerja yang mengharuskan lembut terus-menerus. Mereka merasa bahwa bekerja keras itu penting, tetapi istirahat dan menikmati hidup juga penting. Selain itu, mereka juga lebih tertarik bekerja di perusahaan yang memiliki budaya kerja positif, menghargai karyawan, dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Karena itulah, sekarang banyak perusahaan mulai mengubah budaya kerjanya agar lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Apa sih itu work-life balance? Sebelum lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan work-life balance. Secara singkat atau sederhana, work-life balance adalah kondisi ketika seseorang bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Di satu sisi, ada pekerjaan seperti target kerja, tanggung jawab, dan tuntunan perusahaan. Di sisi lain, ada kehidupan pribadi seperti keluarga, pertemanan, hobi, istirahat, dan kesehatan. Kalau seseorang hanya fokus bekerja tanpa memperhatikan kehidupan pribadinya, biasanya lama-kelamaan akan merasa lelah, stres, bahkan burnout. Sebaliknya, jika keseimbangan ini terjaga, seseorang biasanya akan lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih termotivasi dalam bekerja. Selanjutnya, mengapa Gen Z sangat mengutamakan work-life balance? Ada faktor penyebabnya. Yang pertama, yaitu kesadaran kesehatan mental yang lebih tinggi. Gen Z tumbuh di era internet dan media sosial yang membuat mereka lebih sadar tentang isu kesehatan mental atau mereka sering melihat informasi-informasi tentang
kesehatan mental di sosial media. Yang kedua, pengaruh media sosial memperlihatkan pentingnya self-care. Mereka melihat banyak contoh dari generasi sebelumnya yang bekerja sangat keras tetapi sering mengalami stres, kelelahan, bahkan kehilangan waktu bersama keluarga. Yang ketiga, yaitu mereka percaya bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja dan menghasilkan uang, tetapi juga tentang menikmati hidup dan mengembangkan diri mereka sendiri. Yang keempat, keinginan untuk menikmati hidup dan bukan hanya bekerja. Mereka ingin punya waktu untuk berolahraga, berkumpul dengan teman, menjalankan hobi, atau serta beristirahat. Jadi, banyak Gen Z yang rela memilih bekerja dengan gaji sedikit lebih rendah asalkan lingkungan kerjanya sehat dan memberikan keseimbangan hidup yang lebih baik untuk mereka sendiri. Berikutnya, hubungan dengan teori Maslow. Fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan menggunakan teori Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makanan dan tempat tinggal, kemudian kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Teori Maslow menjelaskan bahwa ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, manusia akan mulai mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, fenomena Gen Z menunjukkan bahwa banyak dari mereka sudah tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar seperti gaji, tetapi juga mulai mengejar kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Slide selanjutnya yaitu analisis fenomena Gen Z berdasarkan Maslow. Kalau kita lihat dari tingkat kebutuhan sosial dalam teori Maslow, Gen Z sangat menghargai kebutuhan dengan orang lain. Mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengan teman kerja, atasan, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Bagi mereka, suasana kerja yang nyaman dan hubungan yang sehat seringkali lebih penting daripada sekadar mendapatkan gaji besar. Selain itu, ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Gen Z ingin merasa dihargai dan diakui. Mereka ingin pendapatnya didengar oleh kontribusinya dianggap penting. Misalnya, ketika perusahaan memberikan apresiasi terhadap hasil kerja karyawan, biasanya motivasi kerja mereka akan meningkat. Jadi, bukan hanya uang yang membuat mereka semangat, tetapi juga rasa ingin dihargai. Apa sih kaitannya dengan psikologi industri dan organisasi? Jadi, kaitan psikologi industri dan organisasi yaitu bahwa motivasi kerja seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau uang. Ada faktor lain juga sangat berpengaruh seperti kepuasan kerja, hubungan sosial, kenyamanan lingkungan kerja, kesehatan mental, dan kesempatan untuk berkembang. Fenomena Gen Z menunjukkan bahwa manusia bekerja bukan hanya karena kebutuhan finansial, tetapi juga karena kebutuhan psikologis mereka. Ketika kebutuhan psikologis ini terpenuhi, motivasi kerja dan kinerja seseorang biasanya akan meningkat. Berikut ada dampak positif bagi organisasi. Jika perusahaan mampu memenuhi kebutuhan Gen Z, yaitu bagi karyawan, mereka akan merasa lebih nyaman, lebih bahagia, lebih loyal, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Juga memiliki risiko burnout menjadi lebih rendah karena mereka memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan menjaga kesehatan mental. Sedangkan bagi perusahaan, produktivitas akan meningkat, tingkat keluar masuk karyawan atau turnover agak berkurang, dan juga citra perusahaan menjadi lebih baik di mata calon karyawan. Jadi, work-life balance sebenarnya bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga menguntungkan perusahaan. Tantangan bagi perusahaan itu sendiri
yaitu perusahaan perlu beradaptasi dengan karakteristik Gen Z seperti menyediakan jam kerja yang fleksibel, memberikan dukungan kesehatan mental, membangun budaya kerja yang positif, memberikan kesempatan pengembangan karir, juga menghargai keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi, jika tidak, perusahaan berisiko kehilangan talenta muda berkualitas. Jadi, sebagai penutup, dapat disimpulkan, fenomena Gen Z yang mengutamakan work-life balance menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pekerjaan. Menurut teori Maslow, Gen Z tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar seperti gaji dan keamanan kerja, tetapi juga pada kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam perspektif psikologi industri dan organisasi, motivasi kerja muncul ketika kebutuhan psikologis karyawan terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan, pengembangan diri, dan keseimbangan hidup agar mampu menarik serta mempertahankan generasi pekerja masa kini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.